Ibu Sumi semuanya. Oke. Kita mulai ya. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yes, terima kasih semuanya teman-teman yang hadir di fokus grup siang ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk merename nama sesuai kelompoknya seperti FG, fokus grup, 37 sesuai dengan nama kelompok, nomor urut absen dan namanya. Contoh FG 37 A101 Anita. Oke. Selanjutnya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kelima ini, fokus grup Institut 37 Modul A, kita akan membawakan member training dengan materi strategi, etika bisnis, dan cara naik level. Next slide. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Dengan ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Indah, usia saya 45 tahun, saya berasal dari Bogor. Posisi saya saat ini adalah seorang world team. Luar biasa. Slide selanjutnya. Nah, saya juga akan memberikan testimoni sedikit ya teman-teman ya. Dulu sebelum berprogram, berat badan saya ada di posisi 85 kilo. Setelah mengganti cemilan, sarapan pagi, dan makan malam saya dengan serangkaian nutrisi Herbalife, serta berpola makan yang sehat dan dibimbing oleh coach yang profesional, saya berhasil menurunkan berat badan saya sebanyak 25 kilo, stamina luar biasa. Usia 45 tahun, berasa 35. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Selanjutnya. Next. Nah, latar belakang saya adalah seorang karyawan swasta. Setelah saya mendapatkan hasil produknya, saya tertarik untuk menjalankan bisnis di Herbalife. DMO saya adalah ber-NC. Oke, slide selanjutnya. Selamat datang teman-teman semua, peserta fokus grup Institut periode 37. Nah, baiklah teman-teman. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, dengan ini saya meminta kepada teman-teman semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Slide selanjutnya. Baik ya teman-teman, untuk selanjutnya kita bersama-sama membacakan ikrar sehat sejahtera. Jangan lupa tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Ayo siap-siap semuanya, kita membaca secara bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, kita mulai. 1, saya sayang diri saya. 2, saya sehat, ideal, dan bersemangat. 3, saya orang yang bersyukur. 4, saya suka tolong orang. 5, saya seorang pemimpin. 6, saya fokus pada urusan yang baik-baik dan positif. 7, saya bermanfaat bagi orang banyak. 8, saya layak sukses. 9, kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. 10,
Saya bebas keuangan. 11, saya mengurus keuangan dengan baik. 12, saya bisa lakukan doa, sedekah, kerja, fokus, go next level, go presiden tim, kita pasti bisa, yes. Terima kasih semuanya. Slide selanjutnya. Kita lanjut ya teman-teman semua dengan aturan member training. Sebelum dimulai, tolong pertama, perbaiki niat. Kedua, hadirkan rasa bahagia. Ketiga, rendah hati dan selalu menjadi gelas yang kosong. Keempat, materi member training bukan untuk saya, materi member training untuk saya harus berubah. Bukan upline, bukan downline, atau pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus fokus group. Belajar, fokus, dan siap action. Slide selanjutnya, next. Nah, teman-teman semua tidak berlama-lama lagi. Dan saya sendiri sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari GS kita, yaitu seorang the next active work team, Coach Malika dari Pasuruan yang mempunyai latar belakang seorang penjual sayur selama 12 tahun. Kepada Coach Lika saya persilakan. Terima kasih Mbak Indah, sangat luar biasa ya MC kita hari ini, secetar siang ini yang sangat menyengat ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Fairuz selaku pembina fokus group, kepada mentor-mentor semua, terutama Ibu Rektor ya, Teh Ninu yang sabar membimbing kami ya di saat saya mendapatkan tugas. Alhamdulillah beliau sangat sabar membimbing kami. Terima kasih juga kepada semua mentor-mentor yang ada di fokus group, ada Kak Nurita, ada Kak Mbak Ninda, ada Kak Reli, dan semua Dokter Syab. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semuanya sangat-sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di siang hari ini, yaitu tentang belajar tentang strategi, etika bisnis, dan cara naik level. Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Likawati, saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Level saya saat ini World Team Member. Alhamdulillah, hasil produk saya, Bapak Ibu, saya turun 18 kilo dengan mengganti sarapan pagi dan cemilan sehat, dan juga makan siang seperti biasa. Makan malamnya saya ganti dengan nutrisi, dan juga dengan bimbingan coach yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, yang dulunya saya dipanggil Mbak, sekarang dipanggil Mbak. Thank you Herbalife. Nah, ini Bapak Ibu, latar belakang saya adalah ibu rumah tangga ya, dan mantan penjual sayur selama 12 tahun. Alhamdulillah, karena saya mendapatkan hasil produk yang sangat luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa.
Akhirnya banyak teman, saudara yang kepingin seperti saya. Alhamdulillah setelah itu saya diajak sponsor saya ke acara Herbalife di Pasuruan. Ya, alhamdulillah di situ saya melihat bahwa di Herbalife itu selain produknya sangat luar biasa, ternyata ada peluangnya yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dari situ saya langsung ya dalam 1 minggu saya join di bisnisnya Herbalife dengan bimbingan sponsor saya. Selalu mengikuti arah-arahnya, mengikuti sistemnya, dan saya selalu manut kepada sponsor saya. Alhamdulillah, saya di full time kan sama sponsor saya full time, full hat bersama suami saya. Dulu suami saya bekerja di pabrik sebagai tukang kebun ya Bapak Ibu, dan di perusahaan, dan saya di tahun 2017 membuka rumah nutrisi, dan toko saya tutup, semua usaha yang ada di rumah saya tutup, suami saya juga resign dari pekerjaannya. Alhamdulillah saya sekarang full time full heart bersama suami saya di Herbalife, tidak ada pekerjaan lain selain di Herbalife. Lanjut Kak. Nah ini Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah why saya di Herbalife, kenapa saya bertahan di Herbalife sampai sekarang, walaupun yang mengajak saya sudah tidak ada di Herbalife lagi, tapi tetap sponsor saya, ini adalah kekuatan saya, ini adalah why saya ingin membahagiakan anak-anak saya ingin memberikan anak-anak saya yang terbaik, saya ingin memberikan kehidupan yang terbaik, jangan sampai anak-anak saya itu mengalami yang saya alami dulu teman-teman. Dan saya juga ingin memberikan pendidikan anak-anak saya dengan pendidikan yang layak, karena saya dulu hanya lulusan SD, tapi anak-anak saya jangan sampai seperti saya Bapak Ibu. Jangan sampai, pokoknya anak saya harus mempunyai pendidikan yang tinggi, harus mengangkat derajat orang tua, dan tidak dihina sama saudara-saudara saya. Lanjut Kak. Nah ini tahun perjalanan karir saya Bapak Ibu, saya izin sharing ya, saya tidak niat menggurui, saya di sini belajar, sama-sama belajar. Saya ini tahun perjalanan karir saya supervisor itu di Oktober 2016, tapi di saat itu saya masih part-time. Saya hanya menjual produk. 1 minggu cuma 2 kali saya menjalankan Herbalife, tidak full time karena suami saya kerja, saya tidak bisa sepedaan. Ya akhirnya saya kalau menjual produk, kalau full up menunggu suami saya libur dari kerjanya. Jadi terus saya kemudian saya Walti member itu di tahun 2017 ya, itu saya membuka rumah nutrisi di bulan 5. Alhamdulillah setelah itu saya sempat off Bapak Ibu, sempat off, tidak kelas, tidak menjalankan, tidak menjual produk karena ada yaitu ya namanya bisnis Herbalife itu naik turun Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan saya ke sistem, saya bisa bangun lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah mengabulkan doa saya. Saya aktif Holtim di Desember 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Getim Maret 2024. Nah ini aktivitas DMO saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, DMO, Master DMO saya ber-NC. Saya menduplikasi sekarang 5 NC, dan ini adalah saya setiap hari wajib ber-NC ya teman-teman. Saya bukanya pagi malam, alhamdulillah saya merawat customer saya 30 sampai 35 customer, alhamdulillah. Walaupun naik turun saya tetap berusaha bagaimana saya bisa NC saya rame, saya bisa melayani customer dengan banyak, dengan senang. Kalau customer saya mulai sedikit, saya mulai melakukan DMO timbang-timbang, itu yang saya lakukan ya teman-teman.
timbang-timbang, setelah tutup NC jam 7 sampai jam 10 saya di NC, jam 10 sampai jam 1 itu saya melakukan DMO. Minimal 1 jam saya melakukan yang namanya door to door bisa, terus saya DMO bareng sama tim. Saya juga ada yang namanya Happy Day untuk merekognisi customer-customer saya supaya customer saya itu bisa aktif, bisa lanjut minum. Saya juga memberi rekognisi ke customer, ngasih hadiah, terus saya setiap customer yang ulang tahun saya rayakan di NC. Saya juga setiap 1 bulan sekali ada makan bersama di NC, dan juga saya membuat arisan sehingga customer saya kalau sudah rame 35 turun 20, 19 itu saya langsung membuat ide. Nah, kata mentor-mentor yang ada di fokus kita harus proaktif katanya. Harus banyak ide kata Pak Dr. Syaf. Kalau kita banyak ide, insya Allah bisnis kita akan terus bertumbuh dan berjalan. Karena dengan ide-ide kita ya membuat kreatif-kreatif kita sehingga DNC saya itu semakin ramai. Karena saya selalu melakukan yang namanya DMO, DMO, dan DMO. Dan saya tidak pulang kalau tidak closing. Minimal one day one closing, saya closing satu setiap hari dan minimal 2 customer baru setiap minggu. Lanjut Kak Anita. Nah ini hasil bisnis saya Bapak Ibu teman-teman. Hasil saya masih belum banyak ya teman-teman. Yang penting saya tidak seperti dulu lagi. Saya alhamdulillah sudah 80%, sudah tidak hutang ke sana ke sini. Kalau dulu untuk membayar anak saya sekolah saya hutang Bapak Ibu. Alhamdulillah di Herbalab sangat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur saya bisa merenovasi rumah, saya bisa membelikan sepeda anak saya, membelikan sepeda saya sendiri, dan juga saya bisa menabung untuk anak-anak saya, dan juga saya bisa menginvestasi, mempunyai tabungan yang untuk untuk anak saya kelak. Jadi saya bisa kemarin beli tanah dari tabungan saya ya. Yang kemarin itu kan saya punya ya ikut yang namanya SML ya, punya tabungan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah di Herbalab kalau tidak punya tabungan itu kayak ngawang gitu teman-teman. Kita harus punya tabungan. Jadi walaupun kita masih belum bisa seperti teman-teman kita yang lain, kita tetap bersyukur. Kalau bersyukur, kita bersyukur apapun yang kita dapat itu yang paling besar kalau menurut saya itu. Yang penting kita bersyukur saja dulu, apa yang kita dapatkan itu yang kita syukuri. Lanjut Kak. Nah ini training dan traveling Bapak Ibu, saya sebagai dulu mantan penjual sayur ya Bapak Ibu tidak bermimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri karena saya adalah pemabuk darat. Ya, kepandaan saja saya sudah muntah-muntah. Jadi nggak ada keinginan untuk naik pesawat, naik setiap tahun training ke luar negeri. Saya tidak punya impian, tapi di Herbalab ini apapun yang tidak terjadi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Hong Kong, ke Makau, dan kemarin itu ke Singapura sama ke Malaysia. Alhamdulillah saya juga bisa mengajak suami saya ya dapat kualifikasi World Team, School World Team itu kembali dulu. Alhamdulillah juga naik pesawat itu pun uang murni dari Herbalab Bapak Ibu. Subhanallah ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang penting kita manut kepada sponsor, kita selalu mengikuti sistem-sistemnya, dan kita selalu melakukan apa yang disaran-sarankan sama mentor dan mentor kita. Insya Allah kita akan bertumbuh dan berkembang di Herbalab. Masalah naik level nanti Allah yang memantaskan. Yang penting kita selalu
mengikuti sistem-sistemnya, melakukan DMO-nya, dan melakukan kerjanya. Allah yang akan memantaskan kita untuk naik level. Nah, ini terima kasih ya Bapak Ibu untuk sponsor dan mentor saya. Saya tidak ujuk-ujuk di Herbalife ini, ada yang membimbing saya ya Bapak Ibu, ada yang mengajak saya. Sponsor saya yang pertama kali adalah adik saya, dimanapun berada itu tetap adik saya, tetap sponsor saya yang telah mengenalkan saya di Herbalife. Dimanapun beliau, semoga sehat selalu, dan saya sekarang diasuh ya menjadi sponsor saya Bu Tutu yang ada di Tangerang. Ini ada Bunda Aini yang ada di Bojonggede, di Bogor, dan juga ada Bu Ulfa dan Bu Fairuz. Alhamdulillah, subhanallah wa tabarakallah. Saya di Jawa Timur ini jauh dari sponsor, tapi saya merasa dekat karena saya mengikuti fokus grup ini. Ada Umi Fairuz yang selalu membimbing saya. Jadi saya tidak merasa jauh. Saya di sini tetap kayak saya didampingi sama sponsor saya, walaupun sponsor saya jauh di sana. Dan juga ini ada mentor saya yang sangat luar biasa di fokus grup ya, ada Kak Nurlita, Teninu, ini di bootcamp dulu di Bandung, ada Pak Evi yang tidak bosan-bosannya membimbing saya, selalu mau follow up saya, mau WA saya, mengingatkan saya. Alhamdulillah, semoga Pak Evi dan mentor-mentor di fokus grup ini ada Kak Reli, ada Kak Nurlita, ada Kak Ernita Ginting, ada Mbak Linda, dan ada Dr. Saf, ada Kak Ciper, semuanya semoga dimudahkan Allah untuk naik level. Nah, bisnis berjalan dan bertumbuh Bapak Ibu. Teman-teman, bisnis itu tidak akan tidak bertahan saja, tapi harus bertumbuh dan berjalan. Kita bertahan saja tidak akan bertahan lama. Kita harus ada sistem ya teman-teman. Gimana caranya untuk bertahan dan bertumbuh di bisnis Herbalife ini Bapak Ibu? Yaitu di dalam bisnis Herbalife ini ada produsennya ya, yaitu perusahaan Herbalife, ada coachnya, ada agennya, ada distributornya, ada transportasinya. Ya, ini ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar bisnis kita berjalan dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk bisnis kita agar berkembang dan bertumbuh, ya, dan uangnya banyak, orang-orangnya bertambah, organisasi kita bertumbuh seperti kita naik level. Kita harus melakukan apa saja, yaitu kita harus retail Bapak Ibu ya, harus retail, ada rekrut ya, ada retensi order, dan juga ada customer yang akan dijadikan sebagai coach ya. Nah, next ya. Bisnis bisa bertumbuh di Herbalife Bapak Ibu ya jika kita mempunyai customer baru. Ya. Kenapa kita harus mempunyai customer baru? Karena customer kita suatu saat akan hilang. Tidak semua customer akan bertahan ya. Ini contohnya saya dulu ya, dulu customer saya banyak, pasti ada customer yang rontok. Tapi kita tetap harus yang melakukan yang namanya DMO, makanya kita harus melakukan yang namanya DMO, kita harus mempunyai customer baru. Ya, karena sudah pasti customer itu akan hilang Bapak Ibu ya. Kalau customer kita hilang, kalau kita mempunyai customer, otomatis customer kita akan tetap stabil. Jadi VP kita juga stabil, income kita juga stabil. Harus ada member baru, harus ada customer yang menjadi member. Jangan menjadi pecinta blender. Kalau kita menjadi pecinta blender, akhirnya telinga kita menjadi nggak kedengaran karena setiap hari mendengar blender terus ya. Kita harus
menjadikan customer kita menjadi member ya. Gimana caranya ya, kita ajak ke HOM, ke STS agar diolah di sistem ya. Biasanya kalau customer yang sudah lama ya Bapak Ibu, customer yang sudah lama itu biasanya sulit untuk diajak ke sistem. Tapi teman-teman jangan putus asa ya, jangan putus asa, terus diajak, terus ngomong ke customer kita sampai customer itu mau masuk ke STS atau NC Workshop. Ini ada pengalaman saya ya Bapak Ibu. Ada customer yang sudah 3 tahun, 4 tahun pecinta produk, tapi tak ajak ke NC Workshop, ke STS, ke HOM tidak mau. Dia bilangnya saya hanya minum saja, pokoknya saya sehat. Nah dari situ saya tidak apa tidak apa ya tidak putus asa teman-teman. Jadi suaminya yang saya ajak ke HOM. Alhamdulillah akhirnya sekarang beliau sudah supervisor dari customer tadi ya. Suaminya yang menjalankan, istrinya yang pencinta produk. Luar biasa. Intinya teman-teman jangan putus asa kalau ada customer yang sudah lama tidak mau masuk di bisnisnya. Gitu teman-teman. Harus ada member baru teman-teman. Mengapa kita harus mempunyai member-member baru? Bapak Ibu harus merekrut ya. Karena member kita itu suatu saat pasti akan hilang. Sama dengan customer, kita mempunyai tim banyak, tidak mungkin customer kita tim kita itu akan bertahan terus mendampingi kita, tidak, pasti ada istilah itu kita mencari berlian itu diayak. Nah, diayak. Tidak semua itu menjadi berlian, teman-teman. Pasti ada yang tidak bertahan. Nah, itu kenapa kita harus mengupgrade dan mengupgrade. Makanya kan kita mempunyai target ya di Focus Group ini, one day one closing, mempunyai customer 2 setiap minggu, mengupgrade member MAP ya, terus closing melahirkan SC dan membawa tamu ke STS, NC Workshop, ke HOM. Nah, itu adalah bahan-bahan kita untuk menjadi bisnis kita bertumbuh Bapak Ibu. Kemudian retensi member. Nah, kita harus mempertahankan member kita. Gimana caranya? Sama dengan customer. Jadi kalau saya itu member yang pecinta produk atau member yang sudah ikut bisnisnya, tetap itu saya perlakukan seperti customer. Saya sayangi, ya saya full up, ya saya WA, ya saya saya ajak makan lah, itu untuk mempertahankan member-member saya. Walaupun member saya itu dulu ada yang sudah tidak ikut bisnisnya, tetap menjalin hubungan baik. Itu yang kita harapkan, walaupun sudah di Herbalife, tapi beliau masih tetap ada hubungan baik. Nah, itu enaknya gimana teman-teman? Kalau sudah dia tidak di Herbalife lagi, tapi kalau kita sudah tetap ada jalinan baik, suatu saat akan mencari kita teman-teman. Jadi yang dicari itu kita, bukan orang lain. Walaupun dia sudah tidak minum 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau kita tetap ada rasa persaudaraan, ada silaturahmi. Nah, itu membuat kita membuat member-member kita itu yang sudah tidak aktif akan mencari kita lagi. Ya, ini ada repeat order kita. Repeat order teman-teman, repeat order ini basis customer aktif ya. Kita gimana caranya? Kita harus mempunyai yang namanya BCA ya. BCA ini member aktif pembelanjaan. Tanpa repeat order, teman-teman akan sulit untuk mencari closingan kalau orang-orang baru. Kalau orang lama ya teman-teman, diketipi sudah order, dikasih tanda-tanda sudah order. Itu kalau sudah customer yang sudah lama ya. Makanya jalin hubungan baik. Nantinya kalau kita menawarkan produk ke customer, tidak sungkan teman-teman. Rawat customer kita,
silaturahmi ke customer kita, jangan ke customer kita kalau produknya sudah habis. Itu biasanya itu kita itu kebingungan mau ngomong apa, sungkan karena kita nggak ada perdekatan, nggak saling ada ikatan saudara, ikatan setiap hari, nggak ada komunikasi, tahu-tahunya mau order. Nah, jangan begitu teman-teman. Biar kita mempunyai repeat order setiap bulan. Roba member menjadi builder ya teman-teman. Jadi kita harus merawat member kita ajak kita ajak ke sistem ya untuk menjadi builder kita. Lanjut Kak. Nah, bisnis bertahan dan berlanjut gimana teman-teman? Ya. Patuhi etika bisnis ya, lakukan yang boleh dan tinggalkan yang tidak boleh. Kalau kita mematuhi etika bisnis Herbalife pasti kita akan selamat. Tapi kalau kita melanggar, ibarat kita ada di jalan raya, ada lampu merah, kita terobos, pasti kita akan tabrakan teman-teman. Sama di Herbalife, kalau kita menjual produk ke distributor lain, ke customer-nya orang. Nah, itu lama-lama kita akan kena dampaknya karena itu bukan rezeki kita. Kenapa diambil gitu, teman-teman. Jadi, patuhi aja etika bisnisnya Herbalife kalau kita ingin selamat, ya. Dan tinggalkan yang tidak boleh. Pasti rezeki itu akan ada yang mengatur, teman-teman. Nah, ini adalah lead ya, teman-teman. Lead ini dari customer ya ke member. Nah, sama yang saya jelaskan tadi, ini dari customer kita harus merawat menjadikan member, ya dari member kita jadikan builder. Nah, dari builder ini kita jadikan menjadi coach. Jadi kita setelah kita menjadikan dia member, kita dampingi Bapak Ibu, kita dampingi, kita bantu untuk mencari ya mendapatkan customer 5 sampai 7 supaya si customer itu akan mendapatkan levelnya dari level member 25 ke 35%. Nah, dari 35 ini kalau sudah mempunyai customer 5 sampai 7, nah jadikan beliau menjadi builder. Gimana caranya? Ya kita ajak lagi ke sistemnya biar kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar menjadikan builder ya, terus dijadikan coach ya, coach yang sangat luar biasa, coach yang sangat sudah mandiri, sudah bisa melakukan sendiri. Jadi kita harus bisa menduplikasi ke tim kita. Dari lead ya teman-teman, dari nama ya, kita follow up ya, kita undang ke NC, kita bantu untuk program naik atau turun berat badan, kita kasih edukasi. Selanjutnya kita ajak member. Nah, kenapa member? Agar beliau itu minumnya dengan jangka panjang ya. Kalau nggak member, otomatis dia akan kesulitan untuk membeli produk-produk Herbalife. Kalau sudah member, kita ceritakan ya, kita ceritakan gimana itu penghasilannya di Herbalife. Kalau kita member itu keuntungannya berapa? Nah, kita jelaskan, kita jadikan builder, dari builder kita jadikan coach ya. Tingkatkan lead kita teman-teman ya, jumlah lead kita seumpama teman-teman satu hari 2 lead, tingkatkan lagi teman-teman, jangan dipatok dua lead saja ya, 2, 3, 4 atau 5. Jadi semakin banyak lead, semakin banyak orang yang mau kita closing ya teman-teman. Kemudian tingkatkan presentasi menjadi coach. Nah, kita harus presentasikan menjadi coach member yang kita jadikan builder. Nah, itu kita presentasikan menjadi benar-benar coach yang sangat luar biasa, coach yang sangat mandiri. Coach yang bisa mencari customer sendiri, menjadi bisa presentasi sendiri dan
mampu menjadi seperti kita, bisa menduplikasi kita. Lanjut, Kak. Nah, simpan lead biar mudah dicari ya teman-teman. Ini kalau di saya itu saya buat seperti di kelompok ya, saya buat grup agar lead kita itu nggak sulit dicari. Umpama contoh ini ada kelompok dari kelompok senam atau kelompok pengajian atau kelompok grup dari sekolah-sekolah itu saya simpan teman-teman dari pengajian itu saya simpan agar mudah di follow up dan mudah dicari. Nah, ini manajemen waktu ya teman-teman, manajemen waktu. Manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Ya, manajemen waktu sangat penting karena disiplin waktu adalah hal yang sangat mendasar untuk terciptanya sebuah kesuksesan. Orang yang pandai mengatur waktu memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Kita harus mengatur waktu selama 1 bulan ya teman-teman, mengatur waktu kita selama 1 bulan yang dituangkan dalam satu kegiatan harian yaitu 1 minggu. Perlu dibawa garisi ya. Jika kita ingin mendapatkan extra income ya teman-teman, jika kita ingin mendapatkan income yang besar di Herbalife, perlu juga ekstra waktu. Jangan dibalik teman-teman. Teman-teman kepingin penghasilannya banyak, tapi waktunya untuk Herbalife sangat sedikit. Nah, tidak mungkin kan teman-teman ya? Artinya jika kita mendapatkan hasil yang lebih banyak ya, maka investasi waktu di Herbalife itu harus banyak teman-teman. Harus banyak ya. Yang harus seperti yang kita ketahui ya di pabrik itu kan jam kerjanya 8 jam ya. Kalau kita ingin penghasilannya lebih dari penghasilan di pabrik pada umumnya, kita harus melebihi jam pabrik, berarti jam 8 jam lebih. Nah, teman-teman sekarang bisa menghitung ya dari manajemen waktu ini bisa menghitung berapa jam, berapa investasi jam yang diinvestasikan kepada Herbalife. Kalau di NC berapa jam? Setelah tutup NC timbang-timbang berapa jam? Di MO-nya berapa jam? Setelah Setelah sholat dohor kemana? Apa rebahan? Apa timbang-timbang? Sekarang kan musimnya panas ya. Nah, teman-teman nimbang apa di rumah? Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan income yang besar ya, ya teman-teman harus melewati yang namanya panas, kehujanan, ya. Tetap kita melakukan. Harus punya patokan berapa jam kita di Herbalife. Kalau kita cuma 4 jam, 3 jam, ya jangan mengharap income yang besar, teman-teman. Teman-teman semua, jangan lupa wilayah bisnis itu harus ditulis ya. Teman-teman punya wilayah mana saja yang dibuat di MO, tim-timnya di mana. Nah, ini ya kalau di Buliha itu saya ada di Porong, ya di Sidoarjo, di Pandaan dan di Prigen. Jangan lupa ya teman-teman, untuk manajemen waktu ini penting sekali ya, karena apa? Dengan manajemen waktu ini kita mempunyai disiplin. Dengan kedisiplinan kita, maka bisnis kita tidak akan amburadul ya teman-teman. Lanjut Kak Nita. Nah, manajemen waktu ya, manajemen waktu pentingnya mengatur 24 jam ya, atur waktu merealisasikan rencana di 90 hari kerja.
pentingnya mengatur 24 jam buat tabel aktivitas harian. Teman-teman apa sudah membuat tabel aktivitas harian? Kalau belum membuat, hari ini masih belum terlambat kita membuat tabel aktivitas harian. Kalau saya membuat template ya, template harian saya buat jadwal saya setiap pagi ya, sebelum tidur itu saya membuat jadwal kerja saya. Jam 5 sampai jam setengah 7 saya naurel. Nah, jam 7 sampai sekian itu saya ke ESI, itu saya lakukan. Saya kalau saya lakukan saya centang. Nah, itu setiap malam saya bikin yang namanya jadwal aktivitas saya. Kemarin hari Selasa saya buat untuk hari Rabu. Hari Rabu nanti ya, nanti malam saya buat untuk hari Kamis. Nah, kalau teman-teman mempunyai jadwal seperti itu, insya Allah kita akan mempunyai tujuan, teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, kemana saya, akhirnya buka TikTok sampai sore. Nah, itu ya, teman-teman. Harus mempunyai tabel ya, mempunyai tabel aktivitas harian. Buat skala prioritas penting dan mendesak ini sangat penting teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya penting atau mendesak atau tidak penting ya. Di saat kita ada telepon ya, angkat telepon saat meeting itu tidak penting ya, tidak penting, tidak mendesak. Balas chat yang tidak penting atau menerima curhatan. Nah, di saat kita sistem, di saat kita ada training, nah itu kita ada telepon masuk. Nah, itu tidak penting diangkat, teman-teman, ya. Terus kemudian menonton sinetron, ya, jalan-jalan ke mall, menggosip, ya, itu buang-buang waktu, teman-teman. Buang jauh-jauh karena kalau kita sudah menonton sinetron, ya, buka TikTok, snack video, melihat film-film yang berkelanjutan, itu yang membuat kita malas untuk DMO, ya. Itu tidak penting dan tidak mendesak. Itu tidak boleh dilakukan, teman-teman, ya. Ya, yang harus dilakukan sekarang ini mendesak dan penting ya. Jika mobil kita mogok, kita mau STS, mobil kita mogok jangan ditinggal. Ya benar kita harus memperbaiki. Ada tiket omset, nih tiket ada tiket extravaganza, ada tiket spektakuler omset. Ya kita wajib ya, harus penting itu kita harus beli. Kejar tayang. Nah, EOM itu penting dan mendesak ya. Ada perencana membangun hubungan. Kita ada janjian ke customer, mau full up ya. Terus itu rencana kita ya, baca buku, pola makan sehat, mengundang orang. Nah, itu penting ya, putuskan kapan dilakukan ya. Kalau seperti itu umpama kita ada fokus grup ya teman-teman, seperti hari ini ada fokus grup. Nah, terus ada teman kita, customer kita yang telepon, Bu Sum, ini saya minta diantarkan shake. Nah, apa yang dilakukan teman-teman? Teman-teman ngantar produk tetap fokus grup. Nah, itu yang harus dilakukan. Kita tetap memprioritaskan yang pertama, yaitu kita harus fokus grup. Nanti bisa didelegasikan untuk mengantar produk, ya. Itu teman-teman. Harus bisa benar-benar tahu mana yang penting dan yang mendesak. Nah, umpama ini kita ada fokus grup. Sudah tahu kalau fokus grup ini tanggal 4 Oktober ya. Nah, kita ada janjian, kita ada acara keluarga. Nah, padahal kan fokus grup sudah tahu kan ya tanggal 4. Kita diajak ke jalan-jalan ke keluarga. Kita mementingkan ke keluarga daripada fokus grup. Nah, itu teman-teman yang tidak bisa memprioritaskan yang
penting. Jadi mementingkan yang tidak direncanakan, gitu teman-teman. Harus mementingkan yang direncanakan. Komitmen dengan apa yang sudah diatur ya. Evaluasi setiap bulan teman-teman, ini penting. Evaluasi setiap bulan yang kita lakukan dalam 1 bulan ini apa yang kurang ya teman-teman. Terus kemarin-kemarin VIP saya sekian, kok sekarang sekian, itu harus dievaluasi. Kenapa? Padahal kita sudah kerja sama, waktunya juga sama, seperti dulu. Kenapa kok enggak hasilnya tidak seperti kemarin? Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita lagi. Apa ya, kita kembali lagi ke basis kita. Sudah minum produknya dengan baik kah? Afirmasi kita setiap hari sudah konsisten kah? Ya, kita berdoa, visualisasinya sudah apa? Sudah rutin. Terus berpikir kita sudah positif apa tidak, perkataan kita sudah positif apa tidak. Nah, itu kita harus mengevaluasi. Rajin berafirmasi setiap pagi. Itu meningkatkan hubungan baik, teman-teman, ya. Jika kita kata mentor kemarin ya pas ke STS, jika kita sudah berusaha keras ya, tapi hasilnya yang ini ae, berarti itu ada kesalahan dalam ada yang harus diperbaiki dalam diri kita ya. Kita evaluasi apa sedekahnya kurang, apa sholatnya kita nelat-nelat, apa kita berpikir negatif. Nah, seperti yang saya dapatkan dari Teninu tadi ya, tentang manajemen magnet rezeki ya. Kita berpikir negatif saja bisa mengurangi rezeki kita. Nah, kita bersangka buruk saja kita bisa mengurangi rezeki kita, bisa menebengi rezeki kita. Nah, kita di Herbalife ini sangat luar biasa ya teman-teman, bukan hanya kita mendapatkan uang, tapi kita mendapatkan segala-galanya tentang etika bicara, tentang keilmuan, tentang keagamaan juga, ya. Kemudian tidak menunda pekerjaan. Nah, ini teman-teman manajemen waktu yang sangat luar biasa ya. Kita tidak boleh menunda pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita menunda, besok saja mau ke customer, besok saja ke customer, besok saja ke customer. Nah, akhirnya dalam 1 bulan kita tidak ada closingan karena menunda waktu. Jangan suka menunda waktu karena kalau menunda waktu itu bisa numani kata orang Jawa itu. Jadi numani. Terus hari ini ditunda, besok ditunda. Nah, seperti gini. Besok saja ikut Naurel, sekarang kesiangan. Besok saya tapi nggak ada niat ikut Naurel umpama di pagi hari ya. Kalau kita kan kalau Naurel kan 5:30, otomatis kan semua pekerjaan kan sudah selesai ya. 5:30 itu kan repot-repotnya kita teman-teman ya, repotnya kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, dengan kita mengikuti Naurel itu luar biasa. Berarti kita sudah bisa mendelegasikan pekerjaan kita, sudah bisa merapikan pekerjaan kita gitu. Jadi jangan menunda pekerjaan kita supaya bisnis kita tidak amburadul. Nah, ini ya, saya akan memberikan contoh. Ini manajemen waktu saya. Saya tidak hanya ngomong, teman-teman, saya juga melakukan. Ini adalah manajemen waktu saya kemarin di bulan September ya, di bulan September. Nah, ini saya setiap pagi Naurel ya, Naurel bersama Teninu. Alhamdulillah. Setelah itu saya NC, setelah tetap NC saya tidak pulang. Ini ada jadwal saya jam 11 sampai jam 1 saya timbang-timbang ya. Hari Senin saya timbang-timbang, hari Selasa ada kelas. Kalau hari Selasa saya tidak timbang-timbang jam 11 sampai jam 3. Saya ada kelas sampai jam 3. Hari Rabu ada fokus grup ya teman-teman. Terus hari Kamis saya ada gerbek NC.
Gerbek NC mulai jam 11 sampai jam 2 siang. Kemudian pulang. Nah, mau ke NC saya melakukan DMO lagi, yaitu saya visit customer. Saya visit customer itu saya ambil dari jam 3 sampai jam 5. Setelah itu saya langsung ke NC. Ya, buka NC malam, jam 8 pulang, nggak langsung pulang teman-teman. Saya masih bagi-bagi brosur. Bagi-bagi brosur di depan NC. Itu ada Cimory, di depan pabrik Cimory itu banyak orang yang jualan. Saya timbang-timbang di situ. Saya bagi-bagi brosur di situ. Kemudian saya pulang, ya jam 9 sampai jam 10 itu saya sempat mengerjakan PR, ya menulis pembukuan. Terus saya follow up customer saya, follow up member-member saya, follow up supervisor saya. Jadi malam itu saya sempatkan untuk menyapa member-member saya, supervisor saya, ya supaya tetap ada jalinan hubungan yang baik dengan tim-tim saya. Tuh. Nah ini waktu saya dalam 1 minggu itu saya hitung 13 jam. 1 minggu, satu hari ya, 1 hari 13 jam teman-teman untuk Herbalife. Kemudian 1 minggunya 78 jam ya. Kemudian saya melakukan DMO, melakukan wilayah bisnis ya di tim-tim saya ada di Porong. Itu saya lakukan setiap hari Kamis sama hari Senin itu saya timbang-timbang gerbek NC, ada di Sidoarjo, ada di Pandaan dan ada di Prigen. Saya ambil waktu hari Senin sama hari Kamis itu saya sama DMO bareng-bareng sama tim. Itu digilir. Nah, dari situ saya juga mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita ketemu tim setiap 1 minggu 2 kali itu sesuatu banget. Kalau kita ketemunya 1 bulan sekali itu kalau di WA ya teman-teman ini kalau tim saya ya kalau di WA itu jarang dibalas. Tapi kalau kita ketemu 1 minggu 2 kali itu sesuatu banget. Jadi kita itu kayak anak sama ibu gitu loh. Jadi akrab, lebih akrab. Gitu teman-teman. Lanjut Kak. Nah ini adalah tips naik level ya teman-teman, tahu kan jenjang karir di Herbalife. Teman-teman harus tahu ya kalau di Herbalife ini ada jenjang karir ya, harus tahu. Kalau kita member, setelah member itu kemana ya, kita harus tahu. Kalau kita sudah di posisi SC ya, kita di posisi SC harus tahu kemana kita selanjutnya, yaitu ke SB atau ke QP. Nah, setelah QP kita ke supervisor. Dari supervisor kita naik lagi ke World Team. Nah, kalau sudah supervisor, Bapak Ibu, teman-teman semua harus tahu bahwa di Herbalife itu kalau sudah supervisor mempunyai 4 penghasilan ya, teman-teman. Kenapa harus tahu tentang penghasilannya di Herbalife agar kita semangat kerja gitu loh. Kalau kita tidak tahu penghasilan, nah kita tidak semangat karena kalau di Herbalife ini kalau ketahui sepengetahuan saya ya Bapak Ibu, itu kan tujuan kita mencari mendapatkan uang ya. Nah, kalau kita tidak tahu penghasilannya, nah kita ya kerjanya asal-asal. Kalau kita tahu bahwasanya kalau sudah kita di level supervisor, ya kita mempunyai peluang 4 penghasilan. Ini ada retail ya, retail itu 25 sampai 50%, ada wholesale 8 sampai 25%. Ada royalti 1 sampai 5% dan juga ada penghasilan bonus 1 sampai 7%.
Nah, kita harus tahu agar kita lebih semangat kerjanya di Herbalife. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak Nita. Nah, ini ya sama ya, tip naik level. Ada SC ya, penghasilannya 5 sampai 2 juta. PUP atau SB 1 sampai 4 juta. Nah, kalau PUP 2 ini harus 2.500 volume point. Ini untuk kita mendapatkan level QB kita harus 2.500 BVV ya Bapak Ibu. Kalau SB itu kita harus mempunyai poin 1.000 VP ya. Kalau supervisor harus 4.000 PPV. Lanjut, Kak. Nah, ini tip naik level lagi yaitu marketing plan. Tentang marketing plan sama yang dijelaskan tadi ya di barusan. Ini dari SC, dari member sampai senior cycle. Nah, ini adalah marketing plan-nya Bapak Ibu. Dari SB, QP, supervisor, presiden tim. Nah, semua itu ada marketing plan-nya, ada Lanjut, Kak. Nah, peluang penghasilan ya saat menjadi supervisor ya sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Ini gambaran kalau kita sudah supervisor mempunyai customer ya retail kita mendapatkan profitnya ya, profitnya 50% ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita mempunyai member 25%, posisi kita di supervisor kita akan mendapatkan 25% ya. Kalau SC ya teman-teman, kita mendapatkan 15% ya. Kalau QP dan SB itu kita mendapatkan 8, itu dinamakan wholesale profit. Nah, kemudian kalau kita mempunyai supervisor gimana? Nah, kalau kita mempunyai supervisor, kita supervisor di bawahnya kita mempunyai supervisor dari line pertama sampai line ketiga, kita tetap mendapatkan yaitu 5%. Kalau kita bisa 2.500 teman-teman. Kita tetap mendapatkan 5%-nya dari supervisor kita line 1 sampai line 3. Lanjut, Kak. Nah, ini tip naik level lagi ya. Why Herbalife, teman-teman. Kita kembali lagi. Why-nya teman-teman apa di Herbalife ya? Di Herbalife ini Why-nya apa kepingin di Herbalife ini apa kepingin materinya atau karena keluarganya ya? Atau teman-teman di Herbalife ini karena keluarga. Nah, bisa teman-teman ya. Kenapa sih kau why Herbalife teman-teman? Apakah why-nya itu ingin mendapatkan materi ya atau karena keluarga? Ya, karena ketika kita mendapatkan kenapa di Herbalife itu ada why-nya teman-teman. Di saat kita itu mendapatkan ujian ya, mendapatkan challenge mendadak ya atau seperti kita itu pohon ya, pohon atau bangunan yang tidak kuat ya, diterpa angin atau badai pasti akan tumbang. Tapi kalau kita mempunyai why di Herbalife, maka ibarat pohon atau bangunan yang kuat dan kokoh, walaupun diterpa angin dan badai tetap bertahan. Nah, karena kalau kita tidak punya why ya teman-teman, kita tidak bisa bertahan karena kita tidak mempunyai tujuan.
Kuatkan why-nya teman-teman supaya apapun yang terjadi di Herbalife ini, karena di Herbalife ini tidak mudah, tapi di Herbalife itu sederhana, ya, sederhana, bisa dilakukan, ya, bisa dipertahankan. Kuatkan why-nya teman-teman. Alasan teman-teman di Herbalife itu apa? Tulis teman-teman. Sampai benar-benar teman-teman menangis. Kalau teman-teman sudah kuat why-nya, ya, walaupun jatuh bangun, tetap teman-teman di Herbalife. Kalau tidak kuat, ya, kalau tidak punya why teman-teman di Herbalife, ya, bisa bertahan tapi tidak lama. Akhirnya kemana? Ya masuk pahlawan Herbalife, teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Makanya semua bisnis itu ada jatuh bangun, ada rame, ada sepi, seperti ada hujan, ada panas, ya. Tetap bersyukur, ya. Tetap bersyukur apapun yang kita dapatkan supaya kita tetap bertahan di Herbalife. Nah, ini Bapak Ibu, why Herbalife ini ada 3 macam, ya. Ada 3 kolom. Ini adalah yang utama ya teman-teman. Ini kolom yang ini secara umum, yang pertama ini secara umum, kenapa saya di Herbalife, ya. Ini ditulis sampai 1 sampai 5. Ini ditulis why-nya teman-teman, kenapa di Herbalife, ditulis yang kolom kedua ini dalam 3 bulan sampai 1 tahun. Teman-teman kepingin apa? Ya, kepingin apa teman-teman dalam 3 bulan sampai 1 tahun, ditulis teman-teman. Karena apa? Karena kalau teman-teman menulis, nah, itu sama saja teman-teman itu berdoa. Karena apa? Karena yang difikirkan teman-teman itu akan terjadi, teman-teman. Itu pasti terjadi. Karena ucapan adalah doa, yang difikirkan teman-teman adalah itu menjadi kenyataan. Yang ketiga ini, yang di bawah ini, why-nya dari 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, ini ditulis teman-teman. Ya, ditulis kenapa di Herbalife, ditulis sampai 1 sampai 2 tahun. Ingin apa di Herbalife? Nah, kalau teman-teman mulai down, dibuka lagi why-nya. Saya kepingin ini, saya kepingin ini. Kalau di kolom kedua ini, ya, 3 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, ini kita menulisnya bukan ingin teman-teman, tapi kita menulisnya itu benar-benar terjadi. Walaupun belum terjadi itu saya membeli. Nah, jangan saya ingin tidak. Jadi ini kata-kata ini sudah terjadi. Walaupun belum terjadi ditulis yang terjadi. Next, Kak. Nah, ini seperti contohnya, ya, ini why saya sehat bersama keluarga ini ya teman-teman. Nah, ini yang kolom kedua sampai ketiga ini benar-benar ada yang terjadi teman-teman. Ada yang terjadi, alhamdulillah, walaupun tidak semua, karena ini adalah banyak permintaan ya teman-teman. Pastinya ya nggak semua Gusti Allah itu akan mengabulkan. Nah, gitu teman-teman. Ditulis teman-teman, dibaca lagi di saat teman-teman galau, di saat teman-teman putus asa, mau kemana, DMU kemana-mana ditolak, dibaca lagi why-nya, dibaca lagi why dream-nya, dibaca lagi why-nya, dibaca lagi. Nah, tip naik level yang ketiga yaitu goal, ya teman-teman. Goal jangka pendek 3 bulan, ya. Kalau jangka panjang 1 sampai 2 tahun. Ditulis goalnya apa teman-teman. Kalau jangka panjang, umpama saya ingin umroh. Nah, itu ya teman-teman. Kalau jangka pendek dalam 3 bulan ini mau apa goalnya, itu ditulis teman-teman, ya.
Nah, teman-teman bikin seperti itu ya, teman-teman. Ditulis, jangan sampai tidak ditulis karena ini goal ini adalah tujuan kita, ya, target kita. Lanjut, Kak. Nah, isi goal from ya, form dan impian. Ini juga bikin seperti ini teman-teman, supaya bisnis kita terarah dan teman-teman bisa diarahkan sama sponsor dan mentor kita. Ini ada impian ya, impian dan goal. Teman-teman ditulis di sini ya. Dalam jangka 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, goalnya apa? Maka sponsor kita akan membantu. Teman-teman merapat ke sponsor. Saya mau bulan tahun ini mau supervisor. Saya hari ini saya mau 2.500. Nah, teman-teman harus tulis di sini dan teman-teman harus merapat ke sponsor dan mentornya, teman-teman. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah tip yang keempat, menyakup yaitu tentang action ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke action. Yang pertama harus afirmasi dan visualisasi. Afirmasi, visualisasi, meditasi tanpa action itu adalah ilusi, ya. Jangan sampai teman-teman cuma membayangkan andaikan saya, tapi teman-teman tidak kerja. Nah, itu kan lama-kelamaan teman-teman akan senyum-senyum sendiri karena membayangkan sesuatu yang tidak terjadi kalau teman-teman tidak kerja gitu loh. Jadi afirmasi, visualisasi itu harus ada action. Nah, kalau nggak action namanya ilusi ya teman-teman. Jadi harus dibarengi dengan afirmasi dan visualisasi. Seperti yang kita lakukan setiap pagi, afirmasi bersama Teninu, Dr. Lia, itu sangat luar biasa teman-teman. Bukan hanya kita mendapatkan closingan ya teman-teman, tapi kita kalau setiap hari afirmasi, visualisasi, itu mendapat ketenangan. Nah, kita kalau hati kita tidak tenang ya, hati kita itu kayak apa ya, kayak nggak ada puas-puasnya. Nah, kita itu kurang bersyukurnya. Tapi kalau kita setiap hari afirmasi ya, visualisasi, itu jam 5:30 teman-teman, ikut teman-teman. Kalau nggak ikut rugi. Jam 5:30 usahakan teman-teman masuk di Zoom ya. Setiap pagi kan para leader mengirim link ya di afirmasi itu, teman-teman ikut. Jadi diniatkan di malam hari saya ikut afirmasi. Mama teman-teman mau masak ya, masak di jam berapa gitu, sekiranya jam setengah enam sudah selesai. Karena dengan afirmasi dan visualisasi, teman-teman akan dimudahkan untuk closing. Dimudahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan teman-teman. Jadi jangkar emosinya itu akan dapat teman-teman. Jadi gampang, kita kepingin apa? Kepingin closing, 3 juta, 4 juta, kita sudah berdoa. Nah, tugas kita antara yang kita minta ya, kita doakan, kita minta closingan, otomatis kan customer. Nah, kita dari hati ke hati customer itu kalau kita afirmasi, teman-teman, itu akan dekat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jangkar emosi, teman-teman, kita itu seperti ngomong, ya, kita ngomong di pagi hari itu, Mbak, saya mau beli produk, Mbak, saya mau diantarkan produk ini. Nah, itu terjadi teman-teman, karena teman-teman sudah di alam bawah sadarnya bersama customer itu tadi. Nyaut teman-teman. Ada apa ya? Ada dari hati ke hati itu pasti. Kayak customer itu terasa gitu loh. Tiba-tiba ingat ke kita. Tiba-tiba ingin order. Nah, itu dari afirmasi kita gitu loh, teman-teman. Doa dan sedekah. Nah, itu adalah marketing langit ya teman-teman. Marketing langit itu sangat penting. Tanpa marketing langit kita hanya di MO, kita kerja, itu ibaratnya ya, ibarat itu kita mengejar ayam.
Ya, kalau kita mengejar ayam, ayam semakin lari. Tapi kalau kita berdoa, sedekah, ibarat kita itu mengejar ayam, tapi ayamnya kita kasih makan dulu. Nah, kita kasih jagung, kita kasih beras, pasti ayamnya akan datang ke kita. Sama dengan kita sedekah pagi, ya, kita sedekah ke masjid, ke anak yatim, itu sama dengan kita itu mendekatkan rezeki kita. Jadi kita tidak mengejar rezeki, tapi rezeki yang kita yang mengejar kita. Nah, itu adalah kita menjadikan magnet rezeki. Magnet kita adalah magnet, ya. Kalau kita magnet, rezeki akan datang. Dengan apa? Dengan kita berdoa, sedekah, dan afirmasi, teman-teman. Ya, DMO. Jangan lupa, teman-teman, kalau sudah kita melakukan yang namanya marketing langit, yaitu melakukan yang namanya marketing bumi. Ya, marketing bumi kayak DMO, visit NC, visit ke customer, kita apa? Kita melakukan kerjanya di Herbalife itu adalah marketing bumi, teman-teman. Dan mengundang ke sistem. Itu tip naik level kita. Jangan lupa ya teman-teman, kita terus mengundang, mengajak tamu kita ke sistem. Ya, minimal 2 sampai 3 orang ya. Mengajak tim kita yang supervisor dan non supervisor kita ajak ke sistem supaya kita sama-sama belajar. Itu teman-teman. Lanjut Kak. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan DMO-nya, kita melakukan Herbalife-nya. Nah, ini juga di Herbalife ini ada etika-etikanya, teman-teman. Ada rambu-rambunya. Kalau nggak ada rambu-rambunya, bisnis kita di Herbalife ini tidak akan berjalan sampai sekarang. Etika Herbalife ini sangat luar biasa, sehingga marketing plannya sangat luar biasa. Kita sudah tertata rapi. Jadi lakukan pembelian ya, penjualan produk melalui jalur yang benar. Kita sudah diberi etika, teman-teman ya. Etika penjualan Herbalife adalah perusahaan penjualan langsung di mana mendistribusikan produksinya dilakukan menggunakan modal distribusi penjualan langsung. Herbalife telah mengatur jalur pembelian dan penjualan yang benar untuk semua member independennya. Jalur pembelian yang benar ini ada ya teman-teman, ada member. Kalau member beli ke sponsor langsung bisa. Dengan diskon 25, 35, 42% bisa dari kantor atau dari upline sponsor pertama. Ini biasanya kalau member yang sudah tidak aktif. Kalau membernya aktif bisa dibelanjakan ke kantor ya teman-teman. Member dengan diskon 50% itu wajib order di kantor Herbalife, tidak boleh di upline atau sponsor. Dalam hal penjualan produk, produknya dijual secara eksklusif dengan member independen ke pelanggan secara pribadi. Transaksi secara member dan pelanggan termasuk waktu yang diberikan oleh member untuk menjelaskan dan membimbing pelanggan atas produk-produk Herbalife. Seorang member tidak diperbolehkan untuk memajang atau menjual produk-produk Herbalife, literatur yang berkaitan dengan produk atau barang-barang promosi di lokasi penjualan retail manapun, baik jalur offline atau online. Yang termasuk dengan jalur offline adalah tempat penjualan retail seperti toko atau lokasi permanen lainnya di mana orang-orang yang melintas ya tertarik atau datang untuk membeli berbagai produk karena iklan lokasi, penanda atau terlihat atau sebaliknya. Misalnya termasuk pasar terbuka atau tertutup. Atau di apotek tidak boleh dipajang, di kios tidak boleh dipajang ya, atau di stand sementara atau permanen. Atau di pasar itu tidak boleh dipajang ya teman-teman. Jika ada pertanyaan ya teman-teman jangan ragu untuk menghubungi
myherbalife.com. Lanjut, Kak. Nah, ini ya teman-teman, bisa difoto ya. Cara kita closing ya, kita selalu berikan tanda terima jika kita closing. Jangan lupa kita beri tanda seperti kwitansi ya. Terus tambahkan informasi penting di bawah ini ya. Pada catatan penjualan produk Herbalife, Anda tinggal transaksi, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, jenis produk dan jumlah produk ya. Pastikan produk Herbalife nutrisen yang dibeli pelanggan Anda hanya untuk dikonsumsi dan tidak dijual kembali di saluran tidak resmi seperti contoh online atau offline. Teman-teman, pastikan kalau ada customer kita yang beli produk itu diminum sendiri, jangan sampai dijual. Karena apa? Karena kalau dijual dijual lagi ke orang lain, nanti kita akan mendapatkan dampaknya. Makanya kalau ada customer yang sudah beli produk itu dikasih nama di produknya, jadi nggak bisa dijual lagi ya teman-teman. Dikasih nama, terus dikasih apa di spidol itu di kalengnya itu ditulisi. Jangan dibiarkan kosong, biar kita tidak mendapatkan risiko dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, Kak. Nah, teman-teman semua, sesi saya sudah selesai. Saya mohon maaf, pastinya banyak khilaf kata dan kekurangannya. Karena saya masih dalam proses belajar, ya. Saya akan panggilkan panelis kita ya, yang sangat luar biasa. Ini adalah supervisor saya. Yang sangat luar biasa, dia manut sekali teman-teman, diajak kemana manut, diajak kemana manut. Alhamdulillah dengan kemanutannya itu beliau bisa supervisor 1,5 bulan. Nah, kita akan mendengarkan langsung dari panelis kita hari ini yang sangat luar biasa. Saya panggil Bu Sumaria, dipersilakan. Teman, perkenalkan nama saya Yati. Usia saya 56 tahun. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah membuka warung jualan mie pangsit, siomay. Saya juga mantan perias pengantin, juga perias tari yang berkarakter. Di Herbalife ini murni saya adalah untuk kesehatan. Tapi saya bonusnya adalah turun berat badan 10 kilo. Di Herbalife ini saya mendapatkan hasil produk yang luar biasa, sehingga saya sehat yang luar biasa. Saya bisa berjalan, karena awalnya saya nggak bisa berjalan. Setelah mengganti pola makan saya, pagi minum nutrisi, siang makan seperti biasa, makan kesukaan saya, dan sore minum nutrisi lagi, saya mendapatkan hasil produk yang luar biasa. Dan saya menempel di NC Malika di Prigen. Terima kasih buat sponsor, buat mentor saya Bu Malika yang sangat luar biasa, yang membimbing saya dengan telaten. Saya bisa, setelah mendapatkan hasil produk, saya juga melirik dengan bisnisnya, karena hasil produk yang luar biasa juga bisnis yang luar biasa, sehingga saya mengikuti bisnisnya. Di situ saya dibimbing oleh mentor saya, Bu Malika. Dia membimbing saya dengan sangat luar biasa. Saya manut, saya nurut. Saya juga mengikuti kelas-kelas, baik HOM, baik NC Workshop.
ataupun kelas nempel, saya selalu nurut apa yang dikatakan mentor saya selalu nurut. Di situ setelah pulang NC, GMU saya adalah nimbang, CUI juga gali referensi. Saya mencapai supervisor awal-awalnya saya adalah menjadi member yang diskonnya 25%. Setelah itu saya naik 35%. Saya menjadi supervisor 1,5 bulan. Kenapa kok bisa 1,5 bulan? Dengan saya gali referensi, yaitu saya bercerita dari tetangga, dari saudara, teman, sehingga mereka melihat kesehatan saya, mereka juga mau ikut sehat seperti saya, sehingga mereka saya arahkan ke NC, dan di NC mereka mulai dengan mentor saya diarahkan supaya mereka hidup sehat, itu begitu ya. Terus bagaimana saya menggali referensi? Saya juga menawarkan mereka siapa saja temannya yang mau ditimbang atau yang mau hidup sehat. Itu saya tanya sama mereka, oh ya ada. Setelah itu kami timbang ke temannya. Teman yang satu cerita ke teman yang lain, sehingga mereka membawa teman dan teman. Selain itu saya juga dari door to door ya, dari rumah ke rumah, itu juga saya lakukan. Bagi flyer juga saya lakukan. Apapun yang dikatakan mentor dan sponsor, saya selalu manut dan nurut. Saya nggak pernah kata, Bu, ayo ke sini. Saya nggak pernah bilang tidak. Saya selalu bilang iya. Karena saya mau manut, saya mau nurut, saya mau seperti mentor saya yang luar biasa, yang saya ucapkan terima kasih buat mentor saya, Bu Malika, yang membimbing saya dengan sabar. Walaupun saya ajak panas-panas aja nimbang, selalu saya ditemani. Nggak pernah bilang tidak, selalu ditemani. Mau nimbang kemana? Bu, mau nimbang ke sini. Walaupun jauh, selalu Bu Malika selalu menemani saya. Walaupun panas, walaupun hujan, walaupun apapun keadaannya, mentor saya selalu menemani saya. Terima kasih buat mentor-mentor semua. Seperti juga saya banyak mendapatkan pengalaman dan mendapatkan ilmu di fokus group ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat mentor-mentor semua, buat semuanya yang ada di fokus group. Baik di mana saja saya ucapkan terima kasih. Sekian. Ada yang perlu ditanyakan mungkin, monggo. Tabarakallah, keren. Bu Sumi. Ya. Bu Sumi, itu customernya berapa sekarang? Kurang lebih Luar biasa ya teman-teman semuanya. Ada juga yang kurang lebih 40. Wow, keren. Di saat seperti ini Bu Sumi dengan usianya yang tidak muda lagi, semangatnya luar biasa, manut sponsor, customernya ada 40, menular buat kita semua ya teman-teman semua ya. Ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman. Di atas UMR Pasuruan. Siap, oke. Bu Sumi, terima kasih atas sharingnya. Kesimpulannya tadi kita dengarkan dari GS kita yang luar biasa, teman-teman semua sudah dikupas tuntas oleh GS kita, Mbak Malika. Di situ jadi kita bisa meningkatkan jumlah lead agar kita bisa menciptakan persentase untuk menciptakan code. Terus kita harus manage waktu ya, manajemen waktu. Rencana 90 hari kerjanya diperbaiki lagi, sama Y diperkuat ya. Karena contohnya sudah ada panelis kita, contoh hasil dari yang dilakukan oleh Mbak Malika. Oke,
Teman-teman, untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, sesi tanya jawab ini sudah selesai. Next. Nah, kita ada piagam penghargaan yang akan diberikan kepada Coach Malika dari Fokus Group 37. Semoga memberikan semangat dan membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk orang banyak. Teman-teman semua, yuk mari buka mic-nya. Kita akan mengucapkan doa untuk GS kita yang luar biasa, Mbak Malika, dan panelis kita, Coach Sumi. 1, 2, 3. Terima kasih, Malika. Terima kasih, Coach Sumi. Didoakan tahun ini naik level. Oke, Mbak Indah, terima kasih teman-teman semua atas doanya. Doa kembali ke teman-teman, semoga teman-teman naik level berjamaah. Amin. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Nah, 5 menit penutup. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman semua jangan lupa tugasnya dikumpulkan karena kita akan mengumumkan Best of Lead Fokus Group 37. Slide selanjutnya. Next. Nah, teman-teman, ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Target Fokus Group Institute. 1, one day, one closing. Kedua, 2 customer baru tiap pekan. 3, ajak 3 tamu ke HOM. Keempat, ajak 5 member non-supervisor ke STS. Kelima, cetak 2 MAP 110 poin tiap bulan minimal. 6, cetak 1 SC tiap bulan. Oke, slide selanjutnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk diisi dan dilaporkan kepada TL WTL-nya rencana 90 hari kerja kedua kita. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada agenda kita ya teman-teman ya. Jangan lupa agenda Fokus Group 37 di sini kita akan ada di tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober kita di sini akan ada gali pipa dan harta karun. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini juga ada naik Fokus Group 37 sesi ke-6, teman-teman jangan lupa ini dicatat di kalender tanggal 11 Oktober. Untuk jamnya nanti disesuaikan, bisa membawa tamu icip-icip, setiap anggota Fokus Group bisa mendaftarkan membernya untuk mengikuti Fokus Group sebagai peserta icip-icip. Dengan YouTube juga bisa, peserta Fokus Group, icip-icip hanya dapat mengikuti 1 kali pertemuan di forum ini. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, yeay, keren ya pertemuan Fokus Group ke-6. Fokus Group ke-37, post event FPTR. Dan ada inaugurasi serta rekognisi dicatat, dikalenderin, dilingkarin. Kita harus hadir di sini semua teman-teman. Hari Rabu 11 Oktober jam 1 sampai jam 3 sore. Slide selanjutnya.
Alhamdulillah. Tibalah di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, teman-teman, mari saya meminta kepada teman-teman semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya MC Linda, mohon pamit undur diri. Semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk para mentor-mentor, Umi Founder, Umi Fairuz, mentor kita, Dr. Saf, Dr. Lia, Mita Ginting, Kak Reli, Kak. Semuanya yang ada di sini saya tidak bisa mengucapkan dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, kayaknya Terima kasih Teh Nino. Terima kasih dokter. Keren. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Teh Nino. Terima kasih Kortini. Dokter Saf, terima kasih. Sama.